pakai sarung. Kalau eta bener nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Akhinal kiram, para imam-imam managib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang tentunya sangat ayah cintai, sangat ayah banggakan dan sangat ayah muliakan. Semoga doa-doanya selalu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam lindungan Allah, diberikan sehat yang barokah, umur yang barokah, perjuangannya berada dalam pembelaan Allah, selalu dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seluruh saudaraku sekalian, jamaah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya. Semoga kita pun selaku umatnya yang akhir zaman selalu mendapatkan syafaat dari beliau, mendapat cinta dari beliau, dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alam semesta ini ada karena ada cintanya, karena ada cintanya. Pengajian di tempat ini juga ada karena ada cintanya jamaah. Bener kan? Andaikan tidak ada jamaah, tidak mungkin ada pengajian di sini. Sehingga dengan cinta itulah yang tadinya nggak punya lapangan punya, yang tadinya nggak ada lapangan ada, yang tadinya nggak ada pondok ada, yang tadinya nggak ada kamar mandi ada kamar, yang tadinya nggak ada janda ada, yang tadinya nggak ada gadis ada, yang tadinya nggak ada anak kecil jadi ada anak kecil. Semua itu dasarnya adalah cinta. Begitupun dengan Allah. Langit ada karena ada cintanya Allah. Ada yang dicintai oleh Allah. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul nggak gitu? Sehingga karena Allah mencintai baginda Rasul, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Tidak aku ciptakan bumi dan seisinya ini, melainkan aku menciptakan engkau wahai Muhammad. Maka dengan adanya cintanya Allah kepada baginda Nabi, maka Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan seluruh isi bumi berikut kita termasuk makhluknya. Ini adalah maha megahnya karyanya Allah. Betul itu. Maka sangatlah pantas kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad dijawab ya, itu bentuk penghormatan kita. Kalau di mana-mana nyebut nama Muhammad dijawab, bukan dengan ucapan tapi dengan rasa juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena kamu nggak ada kalau nggak ada Rasulullah. Ini megahnya alam yang kita lihat, yang kita nikmati, yang kita rasakan setiap saat. Ini karena ada cintanya Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa tugasnya? Mencintai Rasul. Sholawat. Tugas kita adalah mencintai Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan-ucapan sholawat itu, maka Allah akan bimbing jasad kita. Allah akan bimbing ruh kita untuk mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, ikutilah orang-orang yang mengenalkan kita, menanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena kita tidak hidup di zaman Rasul, betul nggak gitu?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan, betul nggak? Terus saja bersolawat kepada baginda Nabi. Jamaah pengen ke Mekah, jamaah pengen umroh, jamaah pengen haji, ada ongkosnya? Ada ongkosnya? Belum, gitu. Jangan ngomong nggak ada, belum. Kalau ngomong nggak ada, ntar tulis kagak ada. Belum ada. Mau jadi ada? Mau jadi ada? Cintailah Rasulullah. Maka alhamdulillah setiap malam Senin kita bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau diresapi dengan hati, Rasulullah senang. Ada umatku manggil-manggil aku begitu cinta, datang kadang-kadang kehujanan, tetap dia sholawat. Ongkos mulai ngutang, tetap dia datang hanya untuk bersolawat kepada Rasul. Mau ngapain kita di sini? Betul nggak? Mau ngapain kita duduk malam-malam, dingin, hujan kadang-kadang, betul nggak? Capek, ongkosnya juga kadang nggak punya. Ngapain? Ingin membuktikan cinta. Akhirnya kata Rasulullah begini, miliki aku di dalam cintamu, kan ku miliki dirimu dalam cintaku. Enak banget tuh kalau sudah saling memiliki cinta, bener gak? Tapi cinta itu kan butuh bukti. Cukup nggak ibu mau nggak cuma ngomong gini, sayang aku mencintaimu, I love you full pokoknya lah ya. Tapi kira minta martabak dan kirim-kirim, kira-kira ibu ragu nggak tuh? Ragu nggak tuh? Lagi hujan, ibu kan nggak bisa keluar, ya, nggak bisa keluar rumah. Ada AA ini yang mencintai saya WA cobalah. AA, aku lagi nggak kemana-mana, beli nasi goreng dong. Kalau yang cinta bagaimana? Kolor satu-satunya digadein. Bener gitu? Dibela-belain hanya untuk menyenangkan yang dicintai. Itulah cinta. Sehingga dengan adanya cinta lahirlah pernikahan. Betul? Adalah pernikahan, dengan adanya pernikahan akhirnya kita punya motor. Dengan adanya pernikahan pula kita punya anak. Betul? Anak kita jadi dokter karena ada cinta. Ada cinta. Yang gak punya rumah, yang gak punya mobil, mobil, yang gak kebeli, yang gak punya tanah sejengkal-jengkal acan berarti acan, kebeli tanah. Kayak sama imam-imam manaqib karena cinta kepada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Tadinya gak punya majelis punya, yang gak punya santri jadi punya, yang tadinya gak punya pengikut punya, pengikut akhirnya dipanggil, dikasih juga sama Allah gelar lengkap sudah. Yang tadinya Mang Endi jadi berubah mang pangkatnya jadi Ustaz Endi. Punya santri berubah lagi gelarnya jadi kiai. Dipinta apa mendaftarkan diri, mulai minggu ini, bulan ini saya adalah kiai. Ada yang begitu? Tidak ada. Kok hujan lagi? Biarin. Ridho jemaah. Kemarin ayah di Jawa malam Sabtu itu pengajian, dari mulai ngaji sampai akhir hujan. Enggak, udah jangan begini, enggak apa-apa, udah. Enggak. Hujan jangan.
Hujan jangan. Hah? Ya terserah hujan lah, mau turun mau enggak. Dan saya nggak bisa berhentiin masalahnya. Ya, lanjut. Apa pada ayah yang di atas juga pasti kehujanan kalau hujan itu. Soalnya kan itunya juga apa namanya tuh bocor. Lanjut kan nih. Jadi semua itu ada karena ada cintanya. Ada cintanya. Apa itu cinta? Kata lagu tuh begini. Bu, masih fokus? Ini lagi ngomongin cinta langsung dites, bener nggak? Lagi ngomongin cinta langsung dites. Kata Rasul, beneran nggak nih katanya cinta? Dulu saya perang nih, kata Rasul, nyawa yang jadi taruhan. Nah kira-kira yang di atas ini kehujanan nih, kabur apa enggak gitu kan ya? Udah, mau lanjut ya? Cinta modalnya. Jadi adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta karena ada cintanya Allah. Makanya berusahalah, jagalah cinta. Cinta yang seperti apa? Cinta yang sejati. Yang seperti apa cinta yang sejati? Cinta yang sejati adalah cinta yang memiliki ketulusan. Betul? Maka jika engkau ingin mendapatkan cinta yang sejati, cintanya harus dibawa karena Allah. Semua harus karena Allah. Kalau kau ingin tertanam cinta yang sejati di dalam dirimu, maka cinta itu harus didasari karena cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Terus apa lagi? Sayangi aku karena Allah. Tepuk tangannya mana? Ini cinta karena Allah ya. Untuk meraih cinta kita bersama-sama kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tidak ada dan tidak punya apa-apa kecuali modal kita adalah cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Kau mengatakan cinta kepada guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, betul nggak? Namun kita sama-sama sadar siapalah aku dan siapalah dirimu. Pengabdian apa yang telah kau korbankan, betul nggak? Untuk meraih cinta itu. Tatkala orang yang kita cinta dalam kesulitan, apakah kita ada di sisinya? Terkadang kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Apa itu cinta? Betul apa enggak? Ya sudah, kita sadari. Kalaulah kita sebagai murid bukan murid yang baik, betul enggak? Kalau kita jadi jamaah bukanlah jamaah yang baik, sehingga cukup kita mencintai tanpa berharap untuk dicintai. Setuju apa enggak? Cukup kita mencintai, tak perlu kita berharap untuk dicintai, karena kita sadari kita ini bukanlah orang yang pantas untuk dicintai. Bener enggak? Cuma kamu cintaku di dunia. Jawab dong biar kompak. Udah hujan jangan diingat-ingat, biarin aja, senangin aja ya. Cuma sayangku di dunia ini, tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini, tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Yuk bareng. Cuma cintaku di dunia. Alhamdulillah. Sehingga orang cinta itu sulit mengumpamakannya, Bu. Sulit mengumpamakan. Kadang-kadang gila orang cinta itu.
Jika engkau meminta, maka rembulan akan aku ambil, akan aku berikan kepadamu. Gila itu. Kumaha nyokot bulan coy. Makanya, bener gak? Tiada kalimat dapat ku ungkapkan betapa cintaku kepada dirimu. Tiada ibarat sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu. Jawab dong. Itu dapat kurasa dari belai tanganmu. Itu dapat kurasa dari nggak darah juga Marido Roma ya Bapak ya. Alhamdulillah. Cinta tidak ada kalimat sebagai yang bisa diungkapkan. Karena cinta lahir di dalam lubuk hati yang paling dalam. Betul nggak? Betul nggak? Sama kayak bapak ke ibunya. Ibu nggak selalu tiap hari manggil mama sayang, enggak. Karena manggil emak sia, bapak sia, terus ngegekitan sia. Betul nggak? Tapi cinta itu adalah perbuatannya. Bapak pagi walaupun hujan tetap berangkat ke yang ngojek, yang ke kantor, yang dagang. Punya uang di jalan segitu-gitunya diserahkan kepada istri. Itu bukti cinta. Maka wahai ibu-ibu yang sangat ayah cintai, hargailah pengorbanan suamimu. Siap nggak Bu? Siap Bu? Kadang sama selip-selipnya dikasihin. Ada yang gitu di sini. Dia gaji kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, sama slipnya diserahkan ke istrinya. Udah atur aja mah, ini ada segini gaji saya. Luar biasa nggak itu? Padahal dia yang capek, dia yang berjuang. Andaikan bohong juga bisa. Kenapa enggak? Om saya yang kerja, gaji 3 juta kasihin ke 500.000. Itu mah mangeranin. Bener gitu? Tapi enggak, itu cinta. Bahkan dia tidak menuntut apa. Kali nanya, kamu saya kerja dari pagi sampai sore, makan sama teri doang. Bahkan kadang istri nggak masak. Orang yang cinta tidak akan pernah protes. Kenapa? Mengerti satu sama lain. Mungkin istri saya lagi sibuk. Betul apa enggak? Enggak menuntut apa-apa. Karena cinta penuh dengan perhatian dan pengertian satu sama lain. Begitulah kita hidup seharusnya kepada Allah. Begitulah kita hidup seharusnya kepada Allah. Sudah gak usah nuntut apapun dari Allah. Mari bareng-bareng kita buktikan cinta kita dengan pengabdian. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang menyebabkan Allah tidak senang, mari kita rubah supaya Allah tidak benci kepada kita. Amin ya robbal. Setuju gitu Bu? Karena kalau sudah mendapat cinta Allah ya kayak Rasul, kayak ulama, kayak wali. Betul nggak? Sudah tumbuh iman, sudah tumbuh ketakwaan, kepatuhan, ketaatan. Hatta harus berdarah, dilempar dengan kotoran, dicaci maki, miskin, sulit. Rasulullah tetap dengan pendiriannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul nggak? Nggak berubah cinta Rasul. Begitupun ulama-ulamanya Allah, guru-guru kita. Hatta sulit, caci maki selalu datang. Ulama dan wali-walinya Allah termasuk guru kita tetap sabar. Betul nggak? Tetap sabar menerima semua itu. Dia sadar inilah untuk pembuktian cinta kepada Allah. Tapi tidak ada satupun orang-orang yang memiliki ketulusan dan kecintaan yang disia-siakan oleh Allah. Ada nggak? Tidak ada. Bu, resep ngomong cinta. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Perasaan yang tanpa kabar, takkan tahu
kapan dia datang. Terus jernihkan hati, murnikan pikiran, siapkan iman kepada Tuhan. Terus bila kau rindu, pikiran pun terganggu, bila terhianat, ingatlah diri. Cinta, katanya cinta, malam Senin kagak datang, cinta kayu kucing, bener nggak? Kan gitu. Bener kan? Katanya cinta, kagak sholat acan. Cinta nggak ke Allah? Diperintah nggak sholat? Diperintah nggak sholat? Diperintahkan nggak ngaji? Katanya cinta ke Rasulullah, nyebut aja kagak pernah. Dia paling dia nyebut kalau punya utang doang. Dagang sepi baru nyebut. Bener nggak? Ada yang begitu? Duh, dagang lagi macet baru, sallallahu alaihi lagi banyak duit, nggak diem dia lupa. Mau mana nih kita main, gitu kan? Iya. Ya gitu. Giliran dapat apa namanya lagi enak gitu, lagi enak mah lupa. Duh, baju itu kayaknya bagus, online sibuk. Ya nggak? Tapi giliran kita susah mah baru kita cari-cari. Kiai mana nih doanya manjur nih? Amalan apa nih yang harus dibaca? Ada yang gitu di sini. Nonton Atamimi TV lagi galau doang. Lagi galau, ngedengerin ceramah ayah lah, lumayan katanya. Obat tenang daripada pusing. Lagi senang mah boro-boro nonton YouTube, SGCA gitu ya. Itu jangan gitu ya. Cinta itu lagi nggak ada, kita harus buktikan. Apalagi kalau lagi ada. Kalau lagi nggak ada saja kita harus buktikan. Tetap kita istiqomah bersolawat kepada Rasul, tetap kita sholat, tetap kita ngaji, tetap kita ibadah. Apalagi kalau dikasih kemudahan. Lihat ulama dulu, nyari masjid susah, nyari musola susah, bener gak gitu? Dijuk-juk di teang, walaupun jauh, jalan licin, listrik gak ada, jalan dia hanya mencari musola, hanya mencari tajuk. Sekarang apalagi sudah dikasih mudah oleh Allah. Wong di rumahnya kadang-kadang bikin tempat sholat masih ada digelarin tapi kagak dipakai-pakai. Ada yang rumahnya begitu ada? Action doang. Rumah saya bikinin tempat sholat, gantungin tasbih kayak iya baik, sejadah digelar, mau kena digantungin. 2 tahun tuh mau kena gak dicuci-cuci. Kenapa gak dicuci? Kagak dipakai. Bener gak gitu? Ini buat apa bu? Oh ini musola. Jadi rumahnya ngomong ke tukang nih, Mang, tolong bikinin rumah yang ada musolanya. Buat apa bu bikin ada musolanya? Biar tamu kalau mau sholat gampang. Lalu pakai sholat. Jadi tamu disuruh sholat. Bener apa enggak itu? Iya, ya bener gak bu? Nah itu ya cinta. Udah mau ngomong apa lagi kalau cinta? Kalau udah ngomong cinta udah enak udah. Ya dikasih apa saja, enak, dibagaimanakan saja enak. Nanti juga difasilitasi kalau orang cinta itu dirubah. Kan tadi ayah bilang adanya Rasulullah karena adanya cinta, adanya bumi karena ada cintanya Allah, sehingga yang nggak ada jadi ada. Makanya udah tambahin, tingkatin cintanya, nanti juga ditambahin. Gak percaya, anak aja ditambah gara-gara cinta. Gak usah nanya kapan saya punya anak, bikin udah bikin. Emang ibu suka nanya, bapak suka nanya sama ibu, kapan mak kita punya anak? Beranak lagi, ini anak 7 kurang kayaknya, kudu 12. Ada yang nanya gitu? Enggak, ya bikin aja, produksi terus, betul nggak? Wayahnya nggak dipinta juga pelendung, ujuk-ujuk, gitu. Sama, kita juga sama, doa aja sudah, betul nggak? Ngaji aja udah, berangkat aja, udah, gak usah nanya kapan dikabul. Itu ibu juga nggak minta anak, dikasih anak. Sama Allah waktunya dikabul ya
20. Coba diingat-ingat deh, ya, biar kita nggak kufur nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana lagi, kata Allah, yang aku kau dustakan, ya. Jangan sampai kita menjadi pendusta kepada Allah. Banyak Bu nikmat itu yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan. Termasuk yang sering ayah bilang, bisa nafas, ini juga nikmat. Mata bisa melihat, ini juga nikmat. Kaki masih bisa berjalan, ini juga nikmat. Angin masuk dikeluarin, ada lubangnya. Bayangkan kalau angin masuk, keluarnya orang bisa berapa puluh juta biaya yang harus dikeluarkan. Orang makan disediakan untuk buang airnya. Benar gak gitu? Coba bayangin kalau makan terus gak keluar-keluar, apa yang dirasa? Ini nikmat apa bukan? Nikmat apa bukan? Nikmat itu Bu dari Allah, jangan lupa. Termasuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Yang tadinya nggak punya guru bisa punya guru. Yang tadinya nggak pernah sholawat mau sholawat. Yang tadinya nggak mau ngaji, yang tadinya nggak pernah ngaji mau ngaji. Ini juga nikmat dari Allah, anugerah, syukurilah itu. Belajar mensyukuri dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita. La azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmat yang lain kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nikmat dikasih hujan juga ya. Ini nih nikmat. Kalau bayangin aja 2 tahun aja nggak dikasih hujan. Yang rumahnya pinggir kali sih enak, itu yang kayak si Asep di sono. Ya, daerah sono tuh. Yang susah air tuh, harus nikulin air, harus beli. Manusia mah dasar. Dikasih hujan, ngomongnya hujan baik. Dikasih panas dulu. Ya enggak pernah ada syukurnya. Bagaimana, udah usah protes. Wayahnya hujan kita terima, wayahnya panas juga kita terima. Gitu ya. Terus kalau ada rezeki pasang surut, naik turun. Contoh pohon. Ingat sama pohon. Pohon tuh ngasih pelajaran. Daunnya ganti-ganti apa enggak? Ada yang gugur enggak? Ada yang gugur enggak? Setiap ada yang gugur akan tumbuh sirung. Setiap ada yang gugur tumbuh sirung. Kenapa demikian? Allah memberikan tanda bahwa bukti pohon itu hidup. Coba kalau daunnya nggak pernah ganti-ganti, nggak pernah ada yang jatuh, nggak pernah ada sirungnya keluar, ini mati ini. Ini berarti ini pohon mati. Betul apa enggak? Nah, usaha juga begitu. Kalau ada yang namanya gugur, pelanggan biasanya ada, kok nggak ada, nggak usah heran. Allah akan ganti dengan sirum yang baru. Berarti usaha ibu, usaha bapak, tandanya hidup. Itu kok repot. Mana ada orang sekolah di kelas 1 sampai kelas 6 di situ nggak ganti-ganti siswanya. Berarti sekolahnya orang maju. Ini pesantren nggak maju, siswanya dari tahun 2010 nyampe tahun 2050 Pak Ali terus. Ini maju kagak mundur kagak, ini namanya. Betul apa enggak itu? Ya justru dengan adanya sirkulasi, kayak air itu, ikan di kolam itu kan ada sirkulasi airnya, makanya bisa hidup. Biasa itu keluar masuk, makan keluar. Tandanya bapak dan ibu masih hidup. Coba makan terus gak keluar, mati. Sebulan mati, yakin. Ayat apa bukan? Ini disuruh itu. Ini sudah lengkap sudah. Atau buang air terus gak masuk. Kurus Bu, lemes. Pernah muntaber? Penyakit apa sih? Diare, pernah diare? Itu diare 2 hari 3 hari badan lemes apa enggak? Mengeluarin. Nah, makanya ini kayaknya lagi diare nih. Pemasukan kagak ada, pengeluaran banyak ini. Asal mukanya lemes ke diare ini, nggak salah.
Diare enggak nih? Coba ayah tengok dulu di belakang. Jangan-jangan lagi mencret. Asal pucat-pucat dikit berarti lagi diare. Aduh repot ini ya. Kenapa? Pengeluaran doang, masuknya orang ada. Lemes, wajar ya. Kalau lagi pengeluaran banyak, pemasukan nggak ada pasti efeknya ke muka. Ntar saya absen satu-satu dari sono nih. Iya, saya absen. Udah beda kalau yang normal mah. Walaupun mungkin utang punya gitu ya. Walaupun utang punya, pengeluaran ada, tapi ada masuk, masih bisa senyum, seger gitu karena darahnya kan. Ini yang macet nih, yang parah nih. Masalahnya darahnya orang ngalir. Kalau masih ada yang masuk, masih bisa keluar, masih bisa masuk, masih bisa keluar, gak usah khawatir. Itu namanya hidup. Itu tandanya hidup, ya. Gak usah heran, gak usah bertanya-tanya macam-macam. Waktunya kering, ya pohon kering. Musim kemarau kering, gugur. Ada yang disebut dengan musim gugur. Tapi nggak cuma musim gugur, nanti juga ada musim bersemi. Habis musim bersemi nanti akan menghasilkan bunga, akan menghasilkan buah. Setelah itu datang lagi musim gugur. Betul gitu, Bu? Yang penting tetap kita rawat pohon itu. Mana pohon ini, badan kita ini rawat. Ya, sirkulasinya tetap harus jalan, bergerak. Kita punya pikiran, ya sudah mikirin apa nih? Jalan kemana? Yang penting itu aja udah, cukup gitu aja. Lewat zikir hati supaya tenang, sehingga pikiran jadi ikut tenang. Jalan juga kemana-mana jadi tenang. Ya, terus aja begitu. Gak usah mikir hasilnya kapan. Toh nanti masa gugur itu akan hilang, berganti dengan musim semi. Setelah musim semi ini hilang, bunga-bunga akan mulai tumbuh. Tatkala bunga-bunga ini mulai tumbuh, ini tanda buah akan segera datang. Dan buah pun gak langsung matang. Pentil dulu, pentil. Oh pentil? Udah ibu mau begini aja gampang tuh. Kalau bapak nengok sebelah. Ya kan kalau ngaji tuh jangan serius-serius, Bu. Nggak bakal masuk. Bener nggak? Kalau bikin anak tuh harus serius. Kalau sambil ketawa guyon ya nggak jadi, meletot terus. Tapi kalau ngaji harus agak rileks, harus santai, Bu, santai aja. Yang penting masuk. Nggak penting tegangnya mah, yang penting masuk. Tegang kalau begitu nempel nggak masuk juga repot. Apa tuh maksudnya? Jangan ngeres dulu. Nah, jadi agak senang sedikit, santai saja, jalan sudah gitu ya. Jangan ada, awas, apalagi doa ke Allah tuh jangan tegang, jangan kayak ya memang tahu sih semua orang juga butuh, tapi ya jangan teman-teman amat. Kenapa gitu? Si amat aja kagak nemen. Ya dulu, nggak usah begitu, nggak perlu lah. Doa aja gitu. Yang penting nggak rusuh. Apanya? Hatinya. Kalau face-nya biasa aja, ya. Lagi sampai nangis gara-gara nggak punya duit. Kalau nangisin orang boleh, bener nggak? Nangisin kesulitan orang, kesulitan tetangga, kesulitan saudara, karena nggak bisa bantu orang tua, nggak bisa nyenengin orang tua, itu boleh nangis. Ya, membayangkan penderitaan orang lain, kamu nangis boleh, karena barangkali itu bisa menjadi sedekah kita kepada orang lain. Betul nggak itu? Tatkala kamu doa pas mau ngaji ke tempat ini, kamu dilihat di jalan, sebelum kamu berangkat ada tetangga kamu lagi susah misalnya, kamu tahu, pintakan doa di sini sekalian bersama kita. Siap nggak begitu? Bayangin, ya Allah, tetangga saya tadi habis diomelin sama orang Batak. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, habis dicaci maki, habis diomelin, cuman apalah daya, kita nggak bisa membantu dia. Misalnya, kita malamnya datang ke pengajian, ingat wajahnya, ya Allah, ada tetangga saya, ada saudara saya tadi diomelin orang, lantaran dia punya hutang belum bisa bayar.
doa kepada Allah, ya Rob, nangis kepada Allah untuk semoga Allah memberi pertolongan kepada saudara kita. Itu boleh nangis. Cuma kadang-kadang kita nangisnya kan beda. Ya begitulah. Nggak usah dibahas. Ya Allah, saya mau jadi ustadz baru kata orang. Ya ini kata siapa? Doa buat minum itu. Ya Rabbi, iya katanya. Saya mau jadi kiai, nggak bisa apa-apa ya Rob. Baru kata orang, ya terus mau katain siapa lu jadi kiai? Minum sendiri. Orang kayak Kiai Bukhari itu, Kiai Bukhari lagi baik judulnya. Udah lama dia istiqomah bu, duduk bu. Temennya cuma tiang. Sama siapa? Namanya Siin sama istrinya, si Kela tuh santrinya Ustaz Bukhari itu. Sama tiang berapa biji tiang? Yang majelis. Tiang majlis 8 ditambah istrinya berarti jadi 9, tambah lagi anaknya 2. Air bu, siapin air biasa. Maksudnya kali ada jamaah yang minta air. Kali ada jamaah yang minta air, nggak ada juga, biarin dah gue yang minum airnya. Gua yang doa, gua yang niup, gua yang minum juga airnya. Bagus gak tuh? Bagus. Ya bagus kata Allah teh. Ibu Hori, sebelum lu nyahatin orang, lu dulu biar sehat. Alhamdulillah. Ya, itulah takdir Allah. Sudah berbeda-beda, sudah bermacam-macam. Walaupun amalan yang dibaca sama, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda. Walaupun sama-sama nasi yang dijual, tapi yang beli kadang beda. Kalau kita nggak bisa nerima dengan itu semua, mungkin hati ini sakit terus. Itulah tatanan dari Allah buat sedemikian rupa agar ada sirkulasi, agar ada keluar masuk, membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah mengatur segalanya. Bayangkan kalau Allah ngaturnya cuma sekali. Nih, kamu fulan, rezekinya sekali habis dibikin diantepin. Mungkin hasilnya akan sama. Kalau andaikan dagang itu yang ini 100.000, ini pun akan 100.000, betul gak gitu? Sehingga kita bisa lupa kepada Allah. Nah, dengan adanya suat pasang surut, yang ini rame, yang ini sepi, kadang yang ini rame, yang di sana sepi. Di sini Allah menampakkan dirinya. Allah menunjukkan dirinya. Innallaha rizquha, kata Al-Quran. Ya, aku yang mengatur rizki itu. Mana buktinya? Tuh sama-sama dagang nasi, tuh sama-sama dagang es, tapi hasil yang diperoleh aku yang punya ketentuan, aku yang berkehendak. Walaupun dagangnya sama, hasil tetap akan berbeda. Allah menampakkan dirinya lewat usahanya masing-masing. Itu ngaji bu namanya. Nggak sama. Masa satu kampung Cibatu sama semua? Mukanya sama, hidungnya sama. Ya enggak? Rizkinya sama. Hidup apa mati kira-kira? Mati yakin? Yakin mati. Kalau sama semua tuh mati. Rumahnya gede, segedong semua. Mobilnya mewah semua. Apa yang terjadi? Mau dandanin genteng aja nyuruh orang susah. Betul apa betul? Kata yang sebelahnya, apa rumah saya juga saya masang sendiri. Indah nggak jadinya hidup tuh bu? Indah nggak? Masihkah kamu iri dengan rezeki orang? Kalau sudah tahu seperti itu bahwa Allah yang mengatur tatanan, masihkah kamu iri kepada orang lain? Gak pantas kita iri. Inilah sirkulasi. Yang penting tetap tanamkan dalam diri kita, ada masanya kita di atas, ada masanya juga kita di bawah. Sama kayak ibu dan bapak. Kalau bapak lagi kecapean, ibu lagi pengen wayahnya ngalah ibu yang di atas. Iya kan ya? Bapak capek, tapi kan wajib juga memberi nafkah. Ya wayahnya biarin pak dah. Bapak kayak jadi gede buang pisang, biar saya yang hidup. Besoknya ibu habis kecapean, ya lelah, tapi suami juga butuh gantian. Mah sekarang mamah yang jadi gede buang pisang, biar bapak yang hidup.
Gitu. Ngerti gak nih? Dia bocah lu. Tahu wae lu di belakang kayak ngerti lu. Udah begitu, bener gak? Nah, begitulah hidup. Ya, sirkulasinya seperti itu. Tenang wae. Berubah. Pasti akan ada perubahan. Kita lahir bayi, naik 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Cara berpikir berbeda nggak? Anak usia 5 tahun dengan 10 tahun berpikirnya berbeda nggak? Kebutuhannya berbeda nggak? Apa yang dipengenin juga berbeda apa enggak? Beda. Anak 5 tahun nggak berpikir dia pengen sepeda, nggak berpikir pengen motor. Anak 5 tahun bagaimana? Ada tukang cilok lewat dia bisa beli. Iya nggak gitu? Mulai dewasa, SMP masuk, mulai berpikir pengen sekolahnya pakai motor. Anak SMA juga berubah lagi berpikirnya, mana yang beningan dikit. Saya motor saya cakepin biar saya bisa ngapel, kan gitu. Bener gitu. Naik ke perguruan tinggi sudah beda lagi. Rumah tangga awal dengan rumah tangga kayak Mbah Anas udah aki-aki juga beda. Ma'ani dengan siapa yang masih mudaan ya? Dengan Teh Epi lah tuh yang mudaan. Cara berpikirnya walaupun sama-sama perempuan beda nggak? Beda. Ma'ani pasti tersenyum baik lewat Teh Epi. Begitu Teh Epi genit, kenapa? Kata Ma'ani, aing mah geus heula gitu. Bener nggak? Ibu kalau melihat anak-anak muda nggak protes, kenapa? Karena kita sudah duluan. Betul gitu. Itu akan berbeda-beda seperti itulah. Kira-kira Allah mengatur roda kehidupan ini sedemikian rupa. Tujuannya hanya satu, biar kita ini sadar bahwa semua kehidupan diatur dan ditata sedemikian rupa oleh Allah. Allah menampakkan dirinya lewat apa-apa yang menjadi perbuatan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka wajar ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Allah. Iqra Muhammad, gemetar Rasulullah. Apa yang harus dibaca? Tidak bisa Iqra Muhammad, tidak bisa ya Allah, tidak bisa Jibril. Iqra Muhammad sampai menggigil yang namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membaca. Apa yang dibaca? Tuh ada pohon dari mulai kecil sampai besar. Siapa itu yang membesarkan? Siapa yang menumbuhkan? Itu maksudnya. Tuh di tubuh kamu, mata kamu bisa ngedik, napas kamu bisa bernapas, kaki kamu bisa berjalan. Siapa ini yang berbuat? Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah kerja perbuatan Tuhan kamu, yaitu Allah. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Makanya enak ya, enak gak tuh? Lagi rugi, inilah kerja perbuatan Allah. Lagi untung banyak, nggak menyebabkan sombong, inilah anugerah Allah. Semuanya Allah, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruslah seperti itu. Bisa nomor sekian, tapi belajar itu wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu wajib dari mulai lahir sampai mati. Ayah, saya mau pengen sholat, tapi bacaannya nggak bisa. Udah berapa tahun ibu ngaji? Udah 10 tahun. Ngomong udah berapa kali begini? Lebih kali 100 kali. Sambil belajar nggak? Lah ora, salah. Harusnya bagaimana? Begitu datang ke kiai, kepada ustadz, boleh ibu bilang begitu. Kiai, ustadz, saya itu pengen sholat, cuman saya nggak bisa bacaannya. Nah, minta doanya ustadz. Mulai sekarang saya ingin ikut ustadz, saya mau belajar sholat plus dengan bacaannya, dan saya akan tetap ngikutin ustadz. Bagus gak begitu? Jangan buat alasan kagak bisa bertahun-tahun kagak mau belajar ya namanya. Bener gak? Bisanya nomor sekian, tapi sekali lagi belajarnya wajib.
Kalau wajib, definisi wajib itu Bu, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib. Jadi pinternya tuh nggak wajib, pahamnya nggak wajib, ngertinya nggak wajib. Yang wajib itu adalah belajar. Paham nggak? Paham apa tidak? Wajib bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan belajar. Apa katanya? Wajib belajar. Mulai sekarang tuh yang belum bisa baca Quran, belajar Iqra. Iban sekarang ada Al-Quran bisa bunyi kok. Begitu dipencet A katanya, dipencet lagi ba. Atau di HP, bener nggak? Atau di HP juga ada A, ba, ta, sa. Oh ini yang kayak ba, kayak perahu ada titik ini teh namanya ba. Yang kayak sisir namanya sin. Kalau lempeng baik kayak kepunyaan bapak saya ini namanya agak nekuk dikit. Wah ini mah kata bapak punya bini gua gitu. Oh ini namanya wau. Oh ini namanya alif. Oh ini namanya iya. Belajar daripada HP buat Facebookan baik, mending nonton Atta Mimi Indonesia TV. Amin ya robbal alamin. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak bisa-bisa ya. Udah setahun 2 tahun ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya punya paman Bu, bodohnya luar biasa. Mamang saya di kampung, maklum tadinya kan tukang mabuk, tukang macam-macam lah gitu. Jadi nggak pernah ngaji. Akhirnya kan belajar ngaji dipaksa sama kakek saya. Pas ada ayat wa yuwahiduhun natiku, yang ngajarin bibi saya. Bibi saya ini kan suka ngajar ngaji gitu. Wa yuwahiduhun natiku, kata paman saya. Wa yuyahiduhun natiku. Wa yuwah, wa yuyah. Wa yuwah, wa yuyah. Siapa uyah-uyah wae gitu. Demi Allah ini kisah nyata. Jangan sampai jamaah manakib khususnya yang belum nikah nih, begitu nikahan tadi kata penghulu, ayo nak baca syahadat. Syahadat. Ada yang gitu ada? Ada, ini terjadi di kampung saya. Entah karena grogi, apa karena memang nggak tahu. Kata Amel, ayo syahadat dulu katanya. So, bisa kan syahadat? Bisa katanya. Nggak perlu dibimbingkan, nggak perlu. Bisa kan? Bisa. Coba baca syahadat. Syahadat wah, mana pakai toa Bu, kemana-mana. Siapa itu? Jamaah Atta Mimi. Baca syahadat. Syahadat. Bismillah, coba bismillah. Bismillah. Baca basmalah. Basmalah. Ya benar juga sih. Belajar ya. Itu kan ada keterangan ya, di zaman Syekhona Khalil Bangkalan, biji beton 10 diambil 9 sisa 1. Tahu, gue tahu, tapi kan tetap belajar walaupun begitu. Bener apa enggak? Cuman diajarin sama gurunya nggak bisa-bisa. Makanya udahlah, kalau biji beton 10 diambil 9 sisa 1, bisa nggak? Oh bisa kalau itu mah yai katanya. Bener nggak? Karena sudah belajar terus-terusan, nggak bisa-bisa, baru dikasih itu. Ya kalau kita kan dijadiin dalil, salah. Betul nggak? Kalau kita ini dijadiin patokan, nggak mau belajar ya salah. Tetap kita harus belajar. Adapun nggak bisa, cukup kata ayah apa? Sholat kamu nggak bisa bacaannya. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Boleh ya? Boleh. Syaratnya harus tetap belajar. Kalau nggak bisa, Allahu Akbar. Allah Maha Tahu. Tetap Allah akan kabulkan sholat itu. Paham Bu? Nah begitu ya, belajar terus, jangan berhenti ya. Sampai kapan ya? Sampai mati. Tidak ada batasan orang untuk belajar. Mentang-mentang sudah jadi kiai, mentang-mentang sudah punya santri, mentang-mentang punya jamaah, apa berhenti kita belajar? Tidak. Tetap sampai sekarang ayah pun masih belajar. Bener gak itu? Dan kita ini gak perlu jadi guru, cukuplah kamu menginginkan menjadi murid yang sejati.
Karena guru sejati tidak ada selain Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Murid sejati itu adalah murid yang selalu belajar. Itu namanya murid sejati. Selalu ingin tahu, selalu mencari tahu, haus akan ilmu, haus akan doa. Terus dia belajar tanpa dia berhenti, tanpa dia lelah, tanpa disadari umurnya sudah tua, dia tetap belajar. Inilah murid sejati yang sanggup mempertahankan istiqomahnya untuk tetap mencintai gurunya, jauh dan dekat, dimanapun dia berada, tetap dia katakan, aku adalah santri, aku adalah murid dari kiai-kiai saya. Dimanapun gurunya berada, di dalam hati yang paling dalam tetap mengakui, inilah guru saya. Itulah murid sejati. Gak bengkok-bengkok, bener gak? Lagi kelihatan ngaku murid, lagi jauh melunjak. Betul gak gitu? Gak begitu. Tetap dia mengatakan continue, istiqomah, konsisten. Baik lisannya dan hatinya tidak berubah. Tetap Allah adalah Tuhan saya, Muhammad adalah Rasulullah, Syekh Abdul Qadir adalah waliullah, Abah Yai adalah guru saya, dia adalah yang membimbing saya. Beliau mau menerima cinta kita atau tidak, itu urusan beliau. Yang penting tetap di dalam diri kita mengatakan itu adalah orang tua kita, itu adalah guru kita. Itu yang paling terpenting. Betul apa enggak? Jangan berharap diaku sama Allah. Ya, kapan Allah tuh sebenarnya ingin gak apa sih sama saya? Allah ini sebenarnya sayang gak sih sama saya? Gak perlu nuntut demikian, cukup lakukan saja. Apa tadi? Perintahnya, jauhi larangannya. Yang ketiga, dauhnya Syekh Abdul Qadir, ridho dan relalah di dalam takdirnya, nerimalah di dalam takdirnya. Malam ini ayah yang ngomong sampean ridho, saya ngomong di depan sampean ridho, aku pun ridho kepada kalian. Maka yakin malam ini akan turunnya barokah untuk kita. Amin Allahumma, amin Allahumma. Untuk apa kita duduk bersama-sama kalau tanpa keridoan di dalam hati? Akan sia-sia apa yang kita lakukan. Karena berkah itu ada kalau di dalam diri kita ada keridoan. Betul apa enggak? Saya punya guru seperti ini, ya ridho, sudah, memang begitu modelnya, ya enggak? Saya punya orang tua seperti ini, ya sudah, ridho saja. Saya punya anak seperti ini, ridho saja. Karena kalau ridho ketemu dengan ridho akan ada keberkahan. Yakinlah, siapapun orang tua kamu, siapapun guru kamu, kalau kamu ridho menerima itu semua, maka akan ada keridhoan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Amin ya Rabbal. Siap begitu Bu? Anak saya tapi kan begini, ya ridho. Ini amanah Allah, kita nggak bisa apa-apa sama anak, bener nggak? Doa ya sudah, nyekolahin ya sudah. Tapi apa bisa kita merubah pikirannya? Apa kita bisa merubah hatinya? Tidak bisa. Orang tua kadang kencing di celana, orang belum pikiran. Mending udah nenek-nenek mah umurnya 25, umurnya baru 40 tahun kencing di celana. Ya habis bagaimana? Orang tua kita emang usia muda juga emang pikun. Kita sebagai anak kadang juga diuji lewat itu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Tetap kudu ridho. Beginilah adanya hidup. Ya, jamaah benar enggak? Ayah ditaruh di sini, kalian dikumpulkan di sini. Inilah tatanan Allah. Yuk mari kita ridho saja kepada Allah, supaya Allah pun ridho kepada kita. Apa yang kita lakukan malam hari ini berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kuponnya jalan ya. Alhamdulillah itu ada akikah, itu juga kambing dari Kiai Ujang, cuman belum dimasakin. Ayah baru pulang dari Jawa, jadi nggak masak hari ini, nggak apa-apa. Ridho nggak? Apa judulnya Ridho? Bisaan baik katanya ayah, bukan bisaan Bu, emang ngepas nih judulnya. Baru pulang dari Jawa kemarin, gak ada urusan, gak ada yang diajak sih, saya doang. Saya juga naik itu, naik apa namanya, naik travel ya, sananya gak ada urusan. Dan kebetulan sekalian lewat, ada pengajian malam Sabtu, ya udah ikut hadir aja di situ, ikut ngaji gitu. Gak ada yang dikabarin, gak gitu. Jadi tadi nyampe, jadi gak sempat masak. Gak apa-apa ya, Ridho ya.
Yuk jalan dulu. Salawatan tah. Ini baru ini ya Pak Anas ini yang hal tuh 200.000 dari Bapak Anas, minta Fatihah juga. Hadiahnya untuk Raden Sulaiman bin kebasahan ya bin Ikram, Ibu Safia Haji binti Mahmudin, Ibu Rohmah binti Sulaiman, Ibu Halimah binti Sanawi. Juga minta Fatihah untuk Itis Bitisari binti Raden Anas, Yulia Ningsih binti Bapak Tusin, Bapak Nati bin Inam, Bapak Inim bin Fulan, Ibu Adok binti Mahya. Ini untuk hall ya. Semoga oleh Allah sedekahnya disampaikan kepada almarhum tadi yang disebut, diluaskan di alam barzahnya, yang kusantri Syabdul Qadir umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengholinya semoga rezekinya ditambah barokah. Al-Fatihah.